Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini mari kita semua mempersembahkan seluruh kita, membawa seluruh keberadaan hidup kita untuk datang beribadah berbakti kepada Tuhan. Sebab kita percaya Dia Allah yang Maha Hadir, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Ya Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang menopang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang melihat setiap kami Tuhan, Engkau menilai setiap keberadaan kami yang datang kepadamu, beribadah kepadamu. Engkau yang menguduskan setiap kami, melayakkan setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya mengampuni setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kehadiran pribadi-Mu ya Tuhan yang memberkati setiap kami yang datang berdoa kepadamu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini segenap hidup kami ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau dengan seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
kita katakan dengan tulus. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya ya Tuhan. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sungguh Engkau pribadi yang layak dipuji, sungguh Engkau Allah yang layak disembah. Engkau tak terbatas ya Tuhan. Haleluya. Tak terukur betapa besarnya, besar pribadi-Mu ya Tuhan kami, ya Allah kami. Oh haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala penghormatan bagi-Mu. Engkau layak terima pujian, hormat, sembah. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah yang maha besar, Allah dan Tuhan kami. Raja segala raja, penguasa satu-satunya, penguasa
penguasa semesta alam, satu-satunya Maha tinggi, Maha besar. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima pujian ya Tuhan. Bagimulah segala hormat, puja dan sembah syukur. Bagimulah segala penghormatan yang tertinggi. Bagimulah segala pujian yang terbaik, yang termanis, yang termulia ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau pribadi yang maha besar, yang maha tinggi. Engkau pribadi yang penuh kasih karunia. Engkau pribadi yang penuh kesetiaan. Oh, layak disembah, dipuji, dihormati. Haleluya, haleluya. Bagimulah segala pujian, hormat dan sembah ya Tuhan. Engkau yang duduk di tahtamu yang maha tinggi Tuhan. Engkau yang maha besar mengatasi segala sesuatu Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian. Engkau layak menerima segala puja dan hormat ya Tuhan. Engkau layak menerima segala yang terbaik, segala yang termulia. Besar kekuatan, ajaib perbuatan-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang sama seperti Engkau. Dari kekal sampai kekal Engkau dihormati ya Tuhan. Engkau Raja segala raja Tuhan. Engkau penguasa satu-satunya Tuhan. Di tangan-Mu lah segala kuasa baik di langit dan di bumi ya Tuhan. Bagi-Mu lah segala pujian, hormat dan sembah ya Tuhan. Bagi-Mu lah segala penghormatan ya Tuhan. Bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar segenap hidup kami menjadi persembahan bagaikan dupa yang naik harum di
dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Ya Tuhanku, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan. Sekali kita katakan, ya Tuhanku, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Amin Tuhan. Selain puji dan sembahkan ya Tuhan. Kasih setia-Mu besar dan limpah dalam hidup kami ya Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu yang Engkau curahkan dalam hidup kami? Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu? Oh, biar seluruh hidup kami ini menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu, ya Tuhan, ya Allahku. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah pribadimu. Haleluya. Segala pujian hormat bagimu, ya Allah yang Maha Besar, Allah yang penuh kesetiaan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatasi segalanya, Allah yang memerintah dengan tangan-Mu yang Maha Kuasa. Haleluya. Terpujilah Engkau sungguh ya Tuhan, terpujilah Engkau sungguh ya Allah kami, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian, hormat dan sembah ya Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang maha besar, kebesaran-Mu mengatasi segala sesuatu Tuhan. Engkau pribadi yang maha bijaksana Tuhan. Hikmat kebijaksanaan-Mu mengatasi segalanya Tuhan. Sebab itu Engkau layak menerima segala pujian, penghormatan, penyembahan ya Tuhan. Dari kekal sampai kekal ya Tuhan. Dan biar setiap pujian dan sembah kami di tempat ini, dari setiap kami yang berdoa saat ini ya Tuhan, biar kiranya menyukakan hati-Mu ya Bapa, menyukakan hati-Mu ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu yang sanggup menolong kami, mendidik kami, merubah kelakuan kami, memperbaiki hidup kami, sehingga hidup kami ke depan semakin hari semakin seperti yang Engkau mau Tuhan. Dan hidup kami didapati menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan memberkati akan hamba firman-Mu Tuhan, untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semua mendengarkannya saat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami naikkan doa kami ini dengan iman ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-18, kita baca bersama-sama ayat ini. Sekali lagi Mazmur 145 ayat yang ke-18, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi kita membaca
Dengan suara yang keras, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ada berapa terjemahan berkata kesetiaan ini adalah kebenaran. Berarti kedekatan kita, keseruan kita kepada Tuhan dilakukan atas dasar kesetiaan atau kebenaran. Secara garis besar di Mazmur 145 ini bicara tentang semua orang yang berseru kepada Tuhan dalam kebenaran, yaitu memiliki hati yang sungguh-sungguh dan tulus dan yakin bahwa Allah itu dekat, maka dia akan mendengar dan memenuhi setiap doa-doa kita. Amin. Dan kita akan belajar bukan saja kita dekat dengan Tuhan, kemudian kita berseru, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan kita, supaya Tuhan menyembuhkan kita ketika kita mengalami sakit atau persoalan lain yang sedang kita hadapi. Tetapi ada berapa prinsip rohani yang sangat penting di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, di dalam seruan atau doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, kalau kita membaca dari Mazmur 145 ayat pertama sampai yang ketiga, di sana dikatakan, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Dari ayat ini bicara tentang satu prinsip kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berdoa, bukan hanya kita berkata kepada Tuhan di dalam permohonan kita, Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan saya, supaya Tuhan menguatkan saya, supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Bukan itu. Tetapi di dalam Mazmur 145, seruan yang kita lakukan, kedekatan kita dengan Tuhan dikatakan adalah bagaimana kita mengagungkan Tuhan di dalam doa kita. Bagaimana kita memuji nama Tuhan di dalam doa kita. Tentang kebesaran Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang sangat penting. Seperti yang saya sampaikan di dalam khotbah Jumat yang lalu, bahwa seperti Yesus ya, dalam kapasitasnya dia sebagai manusia di dalam Yohanes, dia berkata dia memuliakan Bapa. Artinya bahwa betapa penting doa yang kita naikkan kepada Tuhan bukan cuma berhubungan dengan satu kepentingan kita, kebutuhan kita semata. Tetapi betul-betul di dalam doa kita mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun masalah kita, kita tetap mengagungkan kebesaran nama Tuhan ya. Apapun masalah yang sedang menghimpit kehidupan kita, kita katakan, Tuhan terpujilah namamu. Bagimulah hormat, kemuliaan, kebesaran sampai selama-lamanya. Seperti Daud ketika dia mengalami satu badai kehidupan, tantangan yang paling berat dalam hidupnya, dia berkata, pengagungan, kebesaran, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, satu prinsip kedekatan atau seruan kita kepada Tuhan seperti yang dikatakan di Mazmur 145 ayat yang keempat sampai 6. Di sana dikatakan angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di ayat ini bicara tentang bagaimana kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Tentunya kita memberitakan tentang pekerjaan Tuhan atau memegahkan Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada ayat berkata begini, kita jangan hanya mengingat masa lalu, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya mengingat penderitaan kita di masa lalu, tetapi kita harus mengingat bahwa betapa penting Tuhan bekerja dengan kuasa yang dahsyat, akan menyatakan satu pekerjaan yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang penting di dalam seruan kita, kita memegahkan Tuhan.
tentang pekerjaan-pekerjaannya, tentang campur tangannya di dalam kehidupan kita, tentang karyanya yang ajaib. Sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, maka hal yang penting yang pertama adalah pengagungan, pujian bagi kebesaran Tuhan. Yang kedua adalah memegahkan pekerjaannya, memberitakan keperkasaannya atau kemuliaan, bahkan juga kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian yang ketiga di ayat yang ke-7 sampai 8 di sana dikatakan peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita melihat di sini bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, bagaimana seruan kita kepada Tuhan, bicara tentang kita mengingat ya, tentang apa? Tentang besarnya kebajikan Tuhan ya. Di sana dikatakan peringatan kepada besarnya kebajikan Tuhan. Artinya Tuhan akan mendorong ingatan kita, pemikiran kita, logika kita tentang kebajikan Tuhan yang tidak pernah pudar di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita boleh memikirkan masalah kita, boleh memikirkan apa yang menjadi tantangan kita. Tetapi yang paling penting adalah pikirkan, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang berlimpah dengan kebajikan. Kebajikan ini kalau saya bicara lebih daripada kata kebaikan begitu ya. Kebajikan ini lebih lebih dahsyat dari kebaikan-kebaikan yang manusia lakukan begitu ya. Dan di sana dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh dengan rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Artinya bahwa Allah itu punya kebajikan, punya rahmat yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita berfokus kepada rahmat Tuhan, kepada kebajikan Tuhan. Seiring dengan masalah yang terjadi itu tidak akan menggugurkan semua kebajikan Tuhan, semua rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ingatan kita diarahkan kepada kebajikan Tuhan, kepada keadilan Tuhan, kepada Allah itu adalah pengasih, penyayang. Di sana dikatakan ya, disebutkan di ayat yang ke-8 seperti itu. Ya, Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Ini bicara tentang bagaimana Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita, penuh dengan kebajikan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan panjang sabar dan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya di ayat yang ke-9 di sana juga dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh dengan rahmat ya, terhadap segala yang dijadikannya. Kemudian ayat yang ke-10, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik, penuh dengan rahmat. Ya, saya katakan tadi. Kemudian kita bersyukur tentang apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan bilang, apakah kita sedang mengalami berkat Tuhan, ataukah kita sedang mengalami tantangan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sikap syukur ini menjadi satu bentuk seruan kita kepada Tuhan. Sikap seruan ini berbicara berarti ketika kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita, itu tidak akan menggugurkan setiap berkat-berkat yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian yang terakhir kita melihat di ayat yang ke-14 sampai 15, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ya. Kemudian di ayat yang ke-16, dan engkau yang membuka tanganmu
dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Nah, kita melihat setiap orang memiliki kebutuhan ya, kebutuhan hidup ya. Entah itu makanan, minuman, materi, memang itu menjadi satu hal yang wajar bagi setiap manusia. Tetapi di ayat yang ke-14 ketika kita dekat dengan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan bahwa kita meyakini bahwa Tuhan adalah penopang dalam hidup kita. Arti menopang di sini ada masalah yang sedang terjadi, tetapi Tuhan menopang hidup kita sehingga dengan topangan Tuhan kita melalui setiap masalah itu. Kalau bicara tentang bagaimana dengan kebutuhan hidup, maka Tuhan bilang Tuhan akan memberikan makanan kepada kita. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-15 ini. Bahkan juga di ayat yang ke-16 Tuhan akan mengenyangkan segala yang hidup ya, mengenyangkan. Ini bicara tentang mengenyangkan dalam hal jasmani dan juga mengenyangkan di dalam hal satu tindakan ke depan bagaimana Tuhan akan menolong kita ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang menjadi satu bentuk seruan kita, ini yang menjadi satu bentuk kedekatan kita kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berseru, kita memohon di dalam doa kepada Tuhan, nyatakan dengan keyakinan bahwa Engkau Allah yang agung, segala pujian hormat bagi kebesaran nama-Mu. Itu adalah satu kekuatan secara rohani di dalam kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memberitakan keperkasan-perkasan Tuhan, kemuliaan, kekuatan. Saudara, ketika kita menyatakan ini lewat doa kita, maka saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pekerjaan Allah itu besar untuk kita. Perbuatan Allah besar untuk kita. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita sebagai manusia begitu sempurna adanya. Bahkan sebelum manusia ada, Allah sudah menciptakan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Pada hari yang ke-6 baru Allah menciptakan manusia setelah semua ada. Ya, langit sudah ada, terang sudah ada, kemudian tumbuh-tumbuhan sudah ada, makanan, minuman sudah ada. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti kita harus betul-betul dekat dengan Tuhan dengan berfokus bahwa pekerjaan Allah itu besar terjadi dalam kehidupan kita. Juga kedekatan kita, seruan kita adalah untuk mengingat kebajikan Tuhan. Jangan pernah menghapuskan sebuah ingatan baik dalam hati dan pikiran kita tentang kebajikan Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik ketika kita mengalami masalah tempo hari. Mungkin hari ini kita menyatakan Tuhan itu tetap baik. Bahkan mungkin di dalam masalah yang sedang terjadi, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Ya. Bahkan ke depan kita menghadapi satu rintangan, masalah yang bertubi-tubi, kita tetap berkata Tuhan itu baik. Kemudian kita berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan itu penuh dengan rahmat dan Dia penopang dalam hidup kita. Artinya Dia menyediakan setiap kebutuhan jasmani kita, bahkan juga untuk masa depan kita terkait dengan pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang penting fokusnya adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, betul-betul nama Tuhan yang diagungkan, ya, dinaikkan. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku
terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Dengan penuh kerinduan kita nyatakan kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Musik melantunkan pujian ini dengan lembut. Saudaraku yang kekasih, apakah hari ini saudara mungkin sedang mengalami kesulitan, mengalami tantangan dalam kehidupan? Atau mungkin ada saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan hidup. Datang kepada Tuhan, dekatlah kepada Tuhan, berseru kepada Dia, memohon kepada Dia. Bukan tentang sesuatu apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, tentang mujizat, tetapi tentang sesuatu yang kita katakan kepada Tuhan, yaitu nilai-nilai pengagungan, untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dengan keyakinan yang tulus, yang menyatakan kebesaran Allah di dalam hidup kita. Itu menjadi satu kekuatan yang efektif di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memegangkan Dia, memegangkan akan pekerjaannya, tentang karyanya yang terbaik untuk kita. Bagaimana Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbaik untuk kita. Itu menjadi satu landasan seruan kita kepada Tuhan.
Mari kita berseru kepada Tuhan, mengingat tentang kebaikan Tuhan, kebajikan yang terjadi dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar. Dia tetap mengingat kita untuk kita tetap setia kepadanya di dalam doa. Biarlah kita berseru kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah penuh dengan rahmat. Dia adalah sumber penopang di dalam hidup kita. Mungkin keadaan yang sedang terjadi, apakah itu penyakit, apakah itu masalah di dalam pekerjaan, ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu, bahkan juga kebutuhan hidupmu. Dia adalah Tuhan penopang, akan memberikan kekuatan dari topangannya. Kita akan melalui setiap tantangan itu. Bahkan Tuhan akan memberikan satu kebutuhan jasmani, bahkan mengenyangkan kita dengan segala kebaikannya dalam hidup kita. Yang penting fokus doa kita, fokus kedekatan kita adalah menyenangkan hati Tuhan, adalah berseru kepada Dia, memegahkan Dia, mengagungkan kebesaran Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau menjadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Ini menjadi satu permohonan kita. Aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami berseru kepada Tuhan, maka yang ada di dalam hidup kami, dalam pikiran kami adalah memegahkan Engkau, memuji Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Dengan apakah yang dapat kami balas setiap kebaikan-Mu, setiap rahmat-Mu, setiap topangan-Mu dalam hidup kami? Selain kami memuji dan menyembah Engkau, itu menjadi satu kerinduan kami. Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti doa ketika doa ini disampaikan secara live streaming. Kami percaya Tuhan menyentuh kehidupan mereka. Ketika jemaat sedang berdoa adalah untuk mengagungkan kebesaran nama-Mu, untuk memuliakan nama Tuhan, maka Allah akan bekerja secara luar biasa. Tuhan akan bekerja menolong kami. Ketika kami sakit disembuhkan oleh Tuhan, ketika kami lemah diberikan kekuatan yang baru, ketika kami putus asa Tuhan berikan pengharapan yang luar biasa. Ketika kami sedang menghadapi masalah kehidupan, kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang menjadi masalah kami, Tuhan adalah sumber jawaban di dalam kehidupan kami. Yang penting adalah kami memfokuskan diri, memuliakan nama Tuhan di dalam kedekatan kami dengan Tuhan, di dalam seruan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir di dalam doa
pada malam hari ini, bahkan juga rekan-rekan seiman dimanapun berada, Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, dengan berkat kebahagiaan, dengan berkat sukacita. Tuhan akan terus menolong kita dan menopang kita menghadapi situasi kondisi apapun itu. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.